Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua yang sudah hadir di ruangan Zoom meeting pada pagi hari ini nih. Assalamualaikum, semangat pagi, pagi, pagi. Waduh, udah pada rame nih ya hari ini ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke acara nih, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Ina yang akan membawakan acara teman-teman pada pagi hari ini sampai dengan selesai seperti itu. Nah, kembali lagi nih, selamat datang di acara Takjil, Taktik Jitu, Maksimalkan Laba, khusus di bulan Ramadan 2022 nih teman-teman. Nah, sebelum seperti yang kita telah sebutkan sebelumnya nih, bahwa Takjil ini adalah webinar eksklusif untuk para teman-teman pengusaha mencari tahu nih, insight apa ya kira-kira di bulan Ramadan yang bagus nih untuk diterapkan di bisnisnya teman-teman. Produk apa yang winning, apa yang harus dilakukan, atau mungkin teman-teman juga ada yang baru ingin mulai usaha, terus pengen menjadikan momen Lebaran ini menjadi salah satu momen yang winning pula. Nah, ini saatnya teman-teman cari tahu banyak insight mengenai Ramadan di tahun 2022 untuk memaksimalkan omset bisnis dari teman-teman semua. Oke, sebelum kita mulai acaranya, aku juga mau berterima kasih dan menyapa selamat pagi untuk para pemateri pada pagi hari ini kepada Bapak Mailan Hendar Prasetyo selaku Deputi VP Business Development E-commerce dan Partnership. Selamat pagi Bapak, selamat bergabung di acara Takjil. Dan juga saya mau berterima kasih juga dan menyapa selamat pagi untuk Bapak Muhammad Syarif Hidayat selaku Manajer Insight dari orderonline.id. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah Selamat pagi. bergabung. Ya. Iya, teman-teman, sebelum kita memulai acaranya nih, izinkan Ina buat memberitahu dulu nih, ada beberapa rules yang harus diperhatikan selama acara ini berlangsung. Nah, apa aja nih rules-nya? Yang pertama, teman-teman, mohon untuk menggunakan nama asli, bukan nama akun, lalu disertai dengan kota asal ya. Nama asli bukan nama akun dan kota asal. Lalu buat teman-teman yang belum on cam, boleh dinyalakan nih supaya kita bisa silaturahmi bareng nih, bisa lihat nih ya teman-teman pengusaha lain di seluruh Indonesia gitu ya. Boleh pakai juga background yang sudah kami sediakan seperti yang Ina punya nih, ada logo takjilnya di sebelah sini ya, boleh ya. Oke, dan juga teman-teman, Ina juga mau mengingatkan untuk boleh mulai mempin akun dari Ordivo Indonesia supaya teman-teman nggak ketinggalan dengan informasi nih sepanjang acara ini ya. Ada akun Ordivo Indonesia untuk mulai dipin. Dan mohon maaf juga nih teman-teman, kalau selama acara berlangsung untuk kenyamanan bersama mohon mematikan mikrofonnya. Apabila nanti kita persilahkan untuk di sesi Q&A baru boleh dibuka ya mikrofonnya ya. Oke, sebentar, coba saya cek dulu ya. Ini udah ada berapa partisipan? Wah, udah 102 partisipan ini. Coba kita cek dulu ya. Aku mau sapa-sapa dulu nih. Wah, Ibu Tatiana Raihana udah angkat tangan aja nih ya. Semangat banget nih kayaknya Ibu ya. Halo Ibu Endang. Waduh, ini rame banget nih. Sebentar, coba kita lihat kolom chatnya. Sebentar. Oke, ini luar biasa sekali ya, udah pada rame aja nih ya. Ini kan kita tahu ya hari Sabtu, hari yang harusnya tuh masih leha-leha gitu ya, rebahan. Tapi teman-teman semua di sini tuh udah pada oke banget, masih bersemangat. Apalagi besok puasa masih menyempatkan diri untuk mengetahui lebih lanjut tentang insight Ramadan dan membesarkan bisnisnya. Luar biasa sekali. Baik, kalau begitu, Ina juga mau memberitahu nih teman-teman, nanti sebentar lagi kan kita akan masuk ke acara pemateri pertama dengan Bapak Syarif. Nah, tapi sebelumnya Ina mau menyampaikan terlebih dahulu nih, nanti ketika pemateri mulai berbicara, teman-teman sudah boleh mengisi kolom Q&A. Kolom Q&A, coba mohon dicek di bawah, di bagian bawah itu ada kolom Q&A. Di situ teman-teman semua boleh mengisi pertanyaan.
yang akan ditanyakan dengan misalkan seperti ini, saya mau bertanya kepada Bapak Syarif Hidayat, jadi tuliskan Syarif Hidayat lalu pertanyaannya apa, atau juga nanti kepada Bapak Mailan, maka Bapak Mailan lalu pertanyaannya apa, seperti itu di kolom Q&A ya teman-teman ya. Nanti di akhir acara ini kita akan pilih beberapa pertanyaan dan tentunya yang terpilih akan mendapatkan hadiah khusus nih dari orderonline.id. Jadi jangan lupa penuhi kolom Q&A-nya ya untuk bertanya banyak mengenai insight Ramadan itu sendiri. Baik, kalau begitu teman-teman juga saya menghimbau teman-teman kalau misalkan nanti ada notifikasi yang mengajak untuk menjadi panelis, mohon diaksep saja ya, diperbolehkan ya, supaya nanti saya bisa lihat wajahnya teman-teman nih yang cantik ganteng hari ini ya, semangatnya bisa tertular gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada notifikasi untuk menjadi panelis, mohon diaksep saja, diterima saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini sudah ada 109 orang yang masuk. Bisa kita mulai ya sekarang? Oke, kalau begitu kita undang Bapak Muhammad Syarif Hidayat. Boleh nih Bapak Syarif. Halo Bapak Syarif. Halo, Waduh. halo. Semangat ya Selamat Pak ya pagi. hari ini ya. Selamat pagi. Kabarnya gimana Pak? Baik? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah sehat dan semangat ya. Seperti teman-teman di sini semua saya harap juga sehat dan semangat. Oke, kalau begitu Bapak Syarif, saya persilakan untuk tempat dan waktunya. Saya izin share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Syarif Hidayat. Saya sebagai manajer insight di orderonline.id. Di sini saya akan memaparkan data yang ada di orderonline.id selama Ramadan di tahun 2021, yaitu 13 April sampai 13 Mei. Ramadan ini selalu jadi momentum buat kita semua sebagai seller untuk mendapatkan profit lebih banyak. Jadi, di sini saya akan menjelaskan insight-insight data-data yang real yang ada di order online. Nah, berikut ini adalah data-data order. Ini data-data orderan selama Ramadan 2021. Bisa dilihat dari H-7 sampai H+14, itu terjadi peningkatan di hari Ramadannya. Jadi, momen ini terjadi ketika Ramadan pertama sampai Ramadan minggu ketiga. Dan puncaknya itu biasanya ada di Ramadan minggu ketiga. Data ini beriringan dengan data e-commerce lain seperti Shopee, Tokopedia. Kalau teman-teman biasa melihat data yang mereka tampilkan, biasanya sama nih dengan data yang kita punya juga. Gitu. Jadi di bulan Ramadan ini kenaikannya itu sekitar 30% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan biasanya gitu. Dan di data ini terjadi lebih dari 30.000 jenis produk yang terjual. Jadi teman-teman nggak usah khawatir punya berapa banyak jenis barang, karena di bulan Ramadan ini kemungkinan naiknya itu, conversionnya itu tinggi. Sebab kenapa? Sebab dari pemerintah saja sudah membuka peraturan untuk mudik. Kemungkinan besar para customer seller nanti itu akan membeli lebih banyak untuk dibawa ke kampung halamannya. Gitu. Nah, dari data ini sebarannya kemana aja sih gitu yang akan terjadi. Nah, kalau dari tahun sebelumnya 2021 itu ada di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Sumatera, dan lain-lain. Teman-teman bisa menargetkan, kalau teman-teman punya iklan sendiri, teman-teman bisa menargetkan tuh si iklannya itu, Facebook Ads-nya, Google Ads-nya, itu menargetkan ke provinsi-provinsi mana saja. Kalau dari kita sih bisa menganjurkan 10 dari sebaran dari provinsi-provinsi ini. Oke, selanjutnya
Nah, ini adalah top 3 kategori yang order online kumpulkan. Dari order online ini, kita mengumpulkan ada 3 kategori yang terbanyak transaksinya dari mulai Ramadan sampai saat ini justru. Jadi, top 3 kategori ini tidak berbeda dengan data yang dikeluarkan oleh e-commerce. Dan hasil dari survei Nielsen itu 6 dari 10 orang Indonesia suka berbelanja online untuk kategori fashion, peralatan rumah tangga, dan perawatan pribadi. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut tuh, kalau fashion kan banyak ya, mulai dari atas kepala sampai ujung kaki. Jadi banyak tuh pilihannya, mau dari kacamata, mau dari pakaian, mau dari celana, kaos kaki, sepatu, banyak pilihannya. Jadi kalau teman-teman kehabisan ide untuk apa gitu, nah coba gunakan 3 kategori ini untuk mencari produk sekarang untuk dilakukan penjualannya di esok hari di bulan Ramadan. Nah, dari 3 kategori ini, yang biasanya laku itu 92%-nya itu adalah harga di bawah 300.000. 92%-nya harga di bawah 300.000. Dan sisanya 300.000 ke atas itu 300.000 sampai 600.000 itu 6%, dan 2%-nya itu 600.000 ke atas. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah memilih nih, sudah dapat nih kategori fashion, oke lah taruhlah baju muslim gitu. Nah teman-teman bisa tuh ngasih harga di harga 150, 200, itu kemungkinan lakunya sekitar 92%. Gitu. Nah dari data ini pula ada survei yang mengatakan dari survei ePrice tahun 2020 mengatakan bahwa masyarakat Indonesia spend money-nya di bulan Ramadan sampai Idul Fitri itu rata-rata sebesar 500 sampai 2 juta rupiah. Jadi teman-teman punya kategori fashion, punya kategori rumah tangga, di harga kisaran 300.000, kemungkinan besar customer akan menghabiskan 500 sampai 2 juta rupiahnya untuk membelanjakan uangnya ke toko teman-teman sekalian. Gitu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah ini dia, jumlah order yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu sudah masuk di tengah malam. Jadi kalau misalnya tarawih itu kan biasanya kelarnya itu jam 8, jam 9. Nah, di jam-jam itu biasanya masyarakat Indonesia sudah mulai mengaktifkan handphonenya untuk melihat-lihat sosial media, melihat-melihat internet, berita-berita. Nah, itu sudah mulai terjadi conversion biasanya. Nah, itu terjadi mulai dari jam 8 malam sampai maghrib lagi gitu. Jadi conversion tertinggi itu justru terjadi di jam-jam sahur, jam 1, jam 2, jam 3, puncaknya itu ada di jam 3. Jadi kalau teman-teman sudah mulai beriklan, pastikan iklannya itu aktif mulai jam 00 waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur gitu. Lebih baiknya sih waktu Indonesia bagian barat ya. Karena di sebaran dari orderan itu kebanyakan top 10-nya itu ada di Pulau Jawa. Gitu. Nah, kalau tadi udah tahu jamnya, nah sekarang device-nya. 85,5% device-nya itu, masyarakat Indonesia itu, conversion-nya itu menggunakan mobile. Sisanya 14,5% itu menggunakan desktop. Ada juga hasil riset yang menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia itu menghabiskan waktu sebanyak 4 jam 20 menit setiap harinya mengakses internet melalui perangkat mobile selama bulan Ramadan. Dan 74%-nya itu mengakses media sosial. Gitu. Jadi kalau teman-teman nih yang belum bisa ngiklan gitu atau yang sudah bisa ngiklan, itu bisa mengalokasikan atau menargetkan customer-customer yang menggunakan mobile device saja jika ingin konversinya lebih tinggi gitu. Soalnya konversinya itu lumayan tinggi, 85,5% yang menggunakan mobile. Nah, jika teman-teman yang sudah menggunakan order online, layout dan warna-warna button ini
seharusnya sudah tidak ini lagi ya. Ini sudah sangat familiar jika teman-teman sudah menggunakan platform order online gitu. Nah, dari platform ini, layout ini itu kebanyakan transaksinya itu lebih besar digunakannya itu yang no sidebar gitu. Layout yang digunakannya itu no sidebar. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan yang embed atau storefront, no sidebar itu lebih tinggi conversionnya, yaitu sebanyak 59,42%. No sidebar ini gimana? Nah, biasanya kan iklan temen, kalau misalnya kita sebagai customer gitu, ngeklik iklan. Nah, muncul kan pop-up tuh ke webnya teman-teman. Nah, itu biasanya ada template atau layout dari landing page-nya. Nah, yang konversinya lebih tinggi itu biasanya yang no sidebar, yang atasnya itu ada foto, di bawahnya langsung ke form. Nah, habis form itu di bawahnya itu biasanya langsung ada tombol sebagai pesan sekarang atau beli sekarang gitu, tergantung teman-teman sih mau settingnya kayak gimana ya. Nah, jadi conversionnya paling tinggi, mulai sekarang teman-teman bisa setting yang no sidebar. Nah, untuk warna buttonnya, teman-teman bisa pilih warna orange. Soalnya data ini tuh data yang real terjadi di Ramadan 2021 sampai saat ini sih sebenarnya. Jadi, mereka yang konversinya lebih tinggi itu menggunakan no sidebar dan menggunakan button warna orange. Gitu. Nah, untuk masalah formnya, teman-teman dianjurkan untuk menggunakan yang hanya alamat plus kecamatannya saja. Kalau di order online itu cuma butuh alamat lengkap dan kecamatannya saja aja udah bisa menghitung otomatis ongkos kirim yang akan bayar gitu. Jadi nggak perlu lengkap-lengkap seperti provinsi, kota, kecamatan, apalagi teman-teman masukin form email gitu. Itu bisa sangat menyusahkan pelanggan gitu. Jadi kalau teman-teman sudah buat formnya itu kita sih menganjurkannya yang alamat plus kecamatannya saja. Soalnya dari data yang tersedia 76,6%-nya itu terjadi conversion dengan form yang seperti ini. Next. Nah, untuk masalah payment di sini ada 74,7% yang menggunakan COD dan sisanya yaitu bank transfer sebanyak 25,3%. 25,3% ini di split lagi menjadi bank transfer yang aslinya itu 18,8% dan instan seperti menggunakan GoPay, ShopeePay itu sebanyak 6,6%. Buat teman-teman yang nggak bisa COD, boleh aktifin sekarang, bisa diaktifin sekarang. Yang menggunakan bank transfer juga bisa diaktifin sekarang. Soalnya nggak menutup kemungkinan si bank transfer juga sudah mulai tinggi gitu penggunaannya. Nah, selanjutnya adalah, ini conversion window. Jadi, setelah teman-teman mengatur iklannya dimulai dari jam 00 dan mengatur targetingnya mobile, landing page-nya sesuai dengan apa yang kita sarankan, formnya juga sesuai dengan apa yang kita sarankan, conversionnya itu kemungkinan terjadi paling banyak itu ada di hari pertama. Begitu. Jadi dari data ini setelah teman-teman mengaktifkan iklan, conversionnya itu terjadi paling banyak itu di hari pertama sampai hari ke-8 biasanya. Itu. Jadi untuk memaksimalkan conversion banyak sih caranya. Nanti di slide selanjutnya akan saya kasih tips. Oke. Nah, ini adalah tipsnya. Yang pertama, untuk penawaran buatlah promo yang menyenangkan dan menarik dengan memahami motivasi konsumen dan menyesuaikan pesan yang kita sampaikan pada konten dan produk. Jadi teman-teman bisa kasih bundling, flash sale, penawaran berbasis waktu, kupon, buat seolah-olah gratis ongkir. Di platform kita order online, itu kita bisa membuat kupon juga. Terus kita bisa buat seolah-olah gratis ongkir. Jadi teman-teman nggak usah takut
platform yang kita tawarkan itu sangat super power kalau menurut saya ya. Soalnya di sini sudah tercover semua kebutuhan dari seller atau teman-teman sekalian gitu. Alasannya sederhana kenapa saya kasih tips seperti ini, soalnya masyarakat Indonesia sedang sama-sama merayakan bulan Ramadan. Jadi euforianya itu kalau misalnya cuma beli satu bayar sekian itu agak kurang gitu. Jadi mereka tuh butuhnya yang sistem bundling biasanya. Beli satu dapat dua atau flash sale beli satu diskon 50.000 gratis apa gitu. Cara ini juga bisa dilakukan dengan misalnya teman-teman punya dead stock gitu, barang yang kurang laku, nah itu bisa dimasukin ke sistem bundling atau flash sale. Selanjutnya, nah ini optimasi produk. Jadi evaluasi produk, stop penjualan produk yang kurang laku, dan alokasikan budget ke niche produk top 3 berdasarkan data order online. Jika sudah memiliki winning produk, jangan ragu untuk menyiapkan banyak stok agar tidak kehabisan di tengah fase scale up. Jika memiliki dead stock dari produk yang kurang laku, bisa teman-teman jadikan seolah-olah bonus agar lebih menarik calon pembeli. Untuk produknya sendiri, saran saya sih, karena ini memasuki bulan Ramadan, jadi dibuat atau didesain menjadi nuansa Ramadan. Jadi biar si customer juga membelinya, oh ya bulan Ramadan gitu. Pas lihat produknya, wah produk-produk Ramadan. Jadi agak ada ketertarikan tersendiri untuk membeli produk yang seller-seller atau teman-teman tawarkan gitu. Nah, untuk optimasi landing page, bentuk landing page bisa disesuaikan dengan template winning yang sudah Anda miliki. Jika menggunakan order form, coba optimasi dengan insight-insight di atas, yang data-data yang saya paparkan tadi. Poin-poinnya, gunakan embed form, hilangkan email, cukup gunakan alamat lengkap plus kecamatan, tawarkan metode pembayaran COD untuk mendapatkan closing lebih banyak. Dan satu lagi, gunakan button warna orange. Nah, untuk iklan, targetkan iklan ke provinsi yang termasuk top 10, yang tadi saya paparkan lagi. Terus targetkan iklan hanya ke mobile device saja, start iklan dari jam 00, atau jalankan iklan non-stop jika teman-teman sekalian memiliki tim untuk menghandle orderan seharian penuh. Jika di sini masih ada teman-teman yang belum memahami cara beriklan, tidak perlu khawatir. Platform kami, order online, itu sudah ada yang namanya O Academy. Di sana teman-teman akan mendapatkan banyak pelajaran terkait cara berbisnis, periklanan, dan lain-lainnya. Jadi kalau teman-teman udah join ke order online, masalah teman-teman insya Allah akan kami atasi. Nah, selanjutnya adalah optimasi CS atau admin penjualan. Buat deal khusus dengan CS karena sudah banyak orderan masuk sejak dini hari. Buat deal agar CS mau merespon orderan di saat sahur sekalipun. Push CS agar lebih fast respon karena closing terbanyak ada di hari pertama dan kedua. Bisa diasumsikan customer suka bertransaksi yang cepat. Terus lakukan follow up, itu harus ya. Dari data conversion window menunjukkan hari ketiga sampai ke hari kelima, itu masih ada conversion yang lumayan menghasilkan closing gitu. Gunakan fitur follow up sequence order online untuk mempermudah. Di platform kita sudah ada tuh follow up sequence order online itu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir buat otomasi follow up. Terus yang terakhir itu jangan lupa berikan THR agar CS tetap happy meskipun di-push sama si ownernya. Nah, yang terakhir adalah optimasi pengiriman. Siapkan tim khusus untuk packaging dan kirim barang. Pengiriman harus cepat. Sayang banget kalau CS udah fast respon tapi tim packagingnya itu lambat dan pengirimannya itu lambat gitu. Gunakan juga jasa fulfillment. Cukup taruh barang di gudangnya, sisanya terima beres. Harus pintar memilih ekspedisi, cari yang pengirimannya cepat karena konsumen selalu ingin barang yang cepat sampai. Masalah pengiriman kita di sini, order online punya fitur logistik ya. Jadi ada 5 ekspedisi yang bisa teman-teman pakai di order online. Itu success rate-nya sampai hari ini
itu sebesar 94% gitu. Rata-rata 94%. Dan masalah pengiriman ini itu sangat membantu teman-teman gitu jika dibandingkan dengan kompetitor lain yang sejenis order online. Di kita itu success rate-nya itu boleh disandingkan lah istilahnya gitu. Soalnya success rate sampai saat ini itu 94% gitu. Nah, masalah pengiriman nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh salah satu dari yang terbaik logistiknya digunakan di order online. Oke, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih banyak Bapak Syarif atas insight-insight-nya nih. Semoga nanti teman-teman selepas dari ini bisa mengaplikasikan insight-insight yang luar biasa ini ya, dari mulai tadi produk yang winning itu apa, lalu tadi ada ininya juga ya, platform yang dipakai itu apa, ternyata ada perbedaan ya antara desktop dan mobile, misalkan seperti itu. Bahkan sampai ke optimasi landing page dan customer service juga. Wah, luar biasa. Terima kasih banget nih Pak atas insight-nya ya. Semoga teman-teman bisa mencatat terus nih ya insight-insight baru yang ditemukan pada hari ini, bisa langsung diaplikasikan khususnya di bulan Ramadan ini supaya omsetnya semakin melejit. Karena tadi yang seperti disebutkan Bapak Hidayat juga bahwa kita tahu pola hidup atau pola belanja customer khususnya di Indonesia yang mayoritasnya ini muslim ya Pak ya. Jadi itu meningkatkan juga potensi bisnis omset teman-teman pengusaha nih. Jadi ini adalah momen yang tepat baik teman-teman yang sudah usaha, sudah punya usaha ataupun yang baru mulai usaha. Dan satu juga tadi juga sempat diingatkan tentang platform orderonline.id sendiri nih. Jadi kita ini kan sudah all in one platform yang bisa membantu teman-teman berjualan online. Buat teman-teman yang belum pernah menggunakan platform orderonline.id dan berminat nih untuk menggunakan, hari ini Ina punya penawaran khusus nih, khusus buat teman-teman yang hadir di event takjil pada pagi hari ini. Apa tuh? Ina punya diskon 50% loh teman-teman, untuk pembelian akun orderonline.id, khusus teman-teman semua yang hadir pada hari ini, berlaku dari hari ini sampai 3 hari ke depan. Jadi terakhir itu di hari Senin. Caranya gampang, teman-teman tinggal beli aja akun orderonline.id, nanti pas proses check out, tinggal ketik kode uniknya. Kode uniknya itu adalah di takjil 1. Takjil 1, TAKJIL 1. Aduh ya. Ini akan langsung dipotong 50% untuk teman-teman yang berminat, boleh dicatat nih kode uniknya dan nanti bisa mulai purchase untuk akun orderonline.id-nya sendiri. Seperti itu. Dan sebelum kita melanjutkan ke materi yang kedua, Ina mau ngecek dulu dong semangat teman-teman nih. Mungkin ada yang baru join juga. Coba Ina cek ya, sudah bertambah belum ini partisipannya? Oh, sudah bertambah ya. Ini ada yang dari Bandung. Waduh, jangan-jangan ini kita tetanggaan ini. Siapa ini? Ibu Tika Kartini ya. Orderonline.id juga di Bandung, Bu. Halo Ibu Tika dan semua yang dari Bandung. Oke, ini dari mana lagi nih? Ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Pandeglang tadi ya, macam-macam ya ini ya. Yang paling jauh dari mana ini? Ada dari Mangkang, Mangkang itu di mana ya? Ada dari Bandung, juga Lampung, wah Bekasi, Jakarta, semua selamat pagi ya yang baru join juga. Semangat pagi, pagi, pagi. Oke, jangan lupa tadi dicatat juga insight-nya dan kode uniknya di takjil 1. Nah, buat teman-teman, ini mau Ina ingatkan lagi bahwa untuk pertanyaan sudah mulai bisa diketik nih di kolom Q&A. Jadi di bawah itu teman-teman ada kolom Q&A. Di situ teman-teman bisa mulai bertanya di kolom Q&A ya, jangan di kolom komen, di kolom Q&A. Nanti buat teman-teman yang beruntung, kita akan pilihkan pertanyaannya dan ada hadiah menarik nih dari orderonline.id. Jadi tetap komen ya, komen dan pertanyaan di kolom Q&A. Seperti itu, terima kasih. Dan sekarang masih semangat ya, ini semuanya masih semangat ya. Coba ketik di kolom komen kalau masih semangat dong, semangat, semangat, semangat gitu, biar bisa Ina lanjut ke materi yang berikutnya. Wah, semangat. Dah, waduh, ini semangat semua ini ya. Terima kasih nih semangatnya ya, semangat kakak, semangat. Semangat pagi semuanya. Ini yang bertanya boleh dioper ke kolom Q&A ya, teman-teman ya.
biar nanti operatornya bisa pilih untuk pertanyaannya gitu. Semangat Ibu Christine, semangat, semangat, semangat. Pak Rashid nih, ura. Waduh. Ura juga Pak, semangat pagi ya. Makassar hadir. Waduh. Oke deh, karena semuanya udah bilang semangat, berarti artinya Ina harus melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, di materi berikutnya ini akan dibawakan langsung oleh Bapak Mailan Hendar Prasetyo selaku Deputi VP Business Development E-Commerce and Partnership dari JNE. Nah, sebelumnya Ina izinkan dulu ya untuk memperkenalkan sedikit mengenai profil beliau selaku yang sebelumnya selaku Head of Marketing Communication Division JNE di tahun 2015 sampai dengan 2019, selaku Corporate Care Center Manager JNE di tahun 2012 sampai 2015, dan Operation Jakarta Area Intracity Manager JNE di tahun 2007 hingga 2012. Nah, teman-teman pastinya udah nggak sabar ya. Kalau begitu saya undang Bapak Mailan Hendar Prasetyo untuk on cam, Bapak. Halo, selamat pagi Bapak Mailan. Selamat pagi. Assalamualaikum, kabar baik Pak? Waalaikumsalam, kabar baik. Kabar baik. Waduh, Pak Hendar hari ini semangat banget nih kayaknya ya. Terima Auranya kasih, naik Mbak. sekali. Baik Pak, kalau begitu saya persilakan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan insight dengan teman-teman pengusaha semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat para pejuang cuan pada pagi hari ini. Terima kasih order online yang sudah bersedia untuk mengundang saya dan memberikan kesempatan untuk memberikan sharing ataupun materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Coba saya share screen dulu ya. Oke, buat teman-teman semua para online seller ataupun yang baru mau berjualan gitu ya dan mencoba baru ngintip-ngintip apa sih strategi pemasarannya efektif, bagaimana cara jualannya dan metode apa gitu ya. Saya coba sampaikan insight sedikit buat teman-teman di seller gitu ya. Jadi menurut report buyer.com atau Global Prediction 2025 bahwasanya para buyer zaman sekarang dengan kecanggihan teknologinya itu mereka sangat simple, more simple buyer. Kenapa more simple buyer? Dia nggak perlu repot-repot untuk agregatornya apa, kemudian channelnya apa, karena semua sudah ada platform. Contohnya dengan order online, semua tinggal click and buy, gitu ya. Dari mulai fitur logistik, fitur payment, semua dimudahkan di order online. Nah, itulah yang dimudahkan sehingga buyer ingin bertransaksi secara online. Kalau zaman dulu harus repot ke bank, transfer, atau apapun itu, kalau sekarang sudah sangat dimudahkan dengan adanya berbagai macam platform, contohnya di order online. Kemudian, buyer zaman sekarang itu butuhnya more for less or more for free. Jadi ada program gratis ongkir, kemudian COD, atau buy one get one, atau buy two get one. Nah, itu adalah fitur-fitur yang diinginkan buyer zaman sekarang. Kenapa? Ya karena mungkin kebutuhan juga, atau mungkin buyer itu sudah mulai bergeser dengan kecanggihan online, transaksi online dimudahkan sehingga dia selalu tidak terpuaskan. Hal baru apa sih yang terjadi? Hal apa lagi yang bisa dipuaskan oleh buyer? Kemudian buyer zaman sekarang itu want to be here. Nah, korelasinya ketika want to be here adalah like to comment, sehingga Bapak dan Ibu ketika memiliki sebuah produk itu harus bercerita. Produk itu harus dikomen. Produk itu harus memberikan insight sehingga mereka tertarik dan want to be here. Biasalah zaman sekarang siapa sih yang nggak memberikan rating, siapa sih yang nggak memberikan komen terhadap produk, baik itu paymentnya, baik itu mungkin jasa kurirnya, atau di produknya itu sendiri, misalnya warnanya lucu, atau produk variannya sangat unik, atau yang lebih ke negatif lagi, packagingnya jelek, atau barang rusak, atau mungkin yang diterima barangnya tidak sesuai dengan yang diorder, itu adalah buyer-buyer zaman sekarang. Kenapa? Karena dengan dimudahkannya sosial media. Sosial media itu membuat para buyer itu want to be here and like to be comment. Nah, selanjutnya adalah one touch transaction. Kenapa one touch transaction? Karena begitu dia shopping window, dia lihat produknya, dia klik, dia lihat reviewnya, kemudian dia coba check out, dia pay, dia pilih jasa kurirnya apa, kemudian dia bisa monitoring transaksi penjualannya secara one touch transaction. That's
buyer zaman now gitu ya. Kemudian tentunya dari semua ini kita harus bisa sebagai penjual itu mempunyai story di dalam produknya. Apa sih? Ya contohnya misalnya produk ini dibuat dari perkumpulan ibu-ibu rumah tangga misalnya. Itu kan story. Atau produk ini dibuat dari para UMKM lokal. Itu punya story di dalam produknya. Kenapa? Karena tadi buyer zaman sekarang itu pengen didengar dan juga like to comment. Jadi ya Bapak Ibu, jika ingin berjualan online, otomatis produk Bapak dan Ibu itu harus punya story. Kalau tidak punya story, dia tidak akan bisa bercerita dan tidak punya strategi ataupun branding yang baik nanti ke depannya. Nah, setelah kita tahu prediksi buyer sampai dengan nanti 2025 gitu ya, kemudian kita harus tahu dulu topologi penduduk di Indonesia. Nah, kalau zaman dulu atau mungkin sampai sekarang masih dipakai, ada generasi milenial, ada generasi Z, generasi alpha, generasi beta mungkin nanti, atau generasi apapun nanti ke depannya. Kalau saya simpulkan, hampir 64,69% penduduk Indonesia itu adalah generasi mobile, teknologi minded dan internet addict. Tadi Mas Arief juga sampaikan bahwa saya sekarang sudah terjadi pergeseran antara desktop ke mobile. Nah, itu korelasi. Kenapa? Karena zaman dulu generasinya saya, ketika saya mencoba untuk browsing, saya mencoba untuk melihat shopping window dari e-commerce luar, itu menggunakan desktop. Bisa PC atau bisa laptop. Nah, dengan kecanggihan teknologi sekarang sudah bergeser menggunakan mobile. Sehingga iklan dan Bapak dan Ibu harus disesuaikan dengan fit yang ada di mobile, dari tampilan warna, segi desain gitu ya. Nah, saya simpulkan semuanya bahwasanya sekarang adalah generasi G. Kenapa generasi G? Generasi gadget. Semuanya sudah menggunakan mobile. Dari mulai Bapak dan Ibu bangun tidur pasti ngelihatnya handphone. Sampai menjelang tidur lihatnya handphone. Ya, ini bercandaan kita gitu kepada digital marketing ya. Zaman sekarang itu mungkin kalau bangun tidur bukan lihat pasangannya, tapi ngelihat handphone. Ada jadwal meeting apa nih? Apa nih barang-barang yang laku? Ada barang diskon apa? Itu melihatnya adalah dari mobile, tidak menggunakan desktop dan PC. Sampai menjelang tidur tidak cipika-cipiki kepada pasangannya, tapi ngeliat dulu handphonenya, ada apa nih? Ada Instagram apa nih? Ada selebgram apa nih? Ada berita apa? Video lucu apa? Nah, itu sudah dimudahkan. Makanya sekarang menggunakan teknologi mobile. Bapak dan Ibu iklannya juga harus mobile. Karena sekarang penduduk di Indonesia hampir 64,69% itu generasi mobile, teknologi minded, dan juga internet addict. Nah, dari sini kita berlanjut lagi. Ketika teknologi menggeser daripada buyernya, apakah buyer itu berubah? Ternyata tidak. Dari hasil riset Google dan juga Nielsen tidak berubah. Buyer itu ada 3 kategori sampai dengan saat ini. Yang pertama itu membeli karena kepo. Gitu ya. Pembeli itu karena kepo, membeli barang karena kepo. Yang kedua, pembeli barang karena kebutuhan. Dan yang ketiga karena prestis gitu ya. Nah, ini teknik-teknik ini harus teman-teman pelajari semua. Bagaimana menghadapi buyer yang kepo, bagaimana teman-teman menghadapi buyer yang karena kebutuhan, buyer karena prestis. Ini harus ada tips and trick tersendiri. Contoh kalau misalnya kepo, tadi saya sampaikan di awal, harus punya cerita dari produknya. Nah, cerita itu atau teknik copywriting-nya harus bagus sehingga buyer-buyer yang kepo ini terpuaskan. Gitu ya, terpuaskan. Dia akan cari tahu, ini lucu banget ya, barang apa sih ini? Apa sih story-nya? Apa sih behind the skin dari produk ini? Atau siapa sih brand-nya? Itu untuk terpuaskan karena kepo atau karena rasa penasaran. Nah, teman-teman harus blasting tuh jenis-jenis produknya, kategori produknya dibuat dari apa, bahannya apa, kemudian brand teman-teman apa, itu harus diterapkan. Jadi harus punya story di dalam produknya. Nah, kalau yang karena kebutuhan, otomatis teman-teman sajikan fitur. Karena apa? Banyak barang sejenis, tapi fitur kelebihannya dibandingkan yang lain apa sih? Nah, ini karena kebutuhan. Jadi dia sudah tahu dia mau beli apa. Jadi teman-teman ketika menghadapi buyer yang membeli barang karena kebutuhan, fiturnya di teman-teman. Jadi fiturnya teman-teman harus sajikan di situ, kelebihannya apa, benefitnya apa, sehingga teman-teman bisa menjual produk secara maksimal. Nah, kemudian prestis. Lagi-lagi ada contoh menarik gitu ya, bagaimana teman-teman menjual barang karena prestis. Kenapa? Karena buyer yang tipe ini dia tidak peduli terhadap price. Dia peduli terhadap apakah produk ini bisa menaikkan prestis saya, bisa menaikkan harga diri saya, pride saya. Nah, ini
membutuhkan soft selling tersendiri buat teman-teman online seller. Kenapa? Karena dia membeli barangnya karena untuk menaikkan gengsinya. Sehingga naikkan gengsi buyer tersebut. Misalnya, jika membeli produk ini, kecantikan Bapak dan Ibu akan meningkat 3 kali atau 4 kali lipat. Varian produknya gitu ya, dijelaskan fitur-fitur produknya. Itu kalau dari segi kosmetik. Atau mungkin jualan fashion, baju misalnya. Baju ini adalah fit terhadap body. Jadi dia akan tampak lebih langsing, menaikkan gengsi dan pride, menaikkan apa yang dibutuhkan oleh si buyer. Nah, itu adalah teknik berjualan. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa teknologi berubah, tapi metode ataupun bagaimana cara buyer membeli barang itu tidak berubah. Yang pertama, membeli barang karena penasaran, yang kedua membeli barang karena kebutuhan, yang ketiga adalah membeli barang karena prestis, karena gengsi di situ ya. Oke, nah setelah itu selanjutnya bagaimana memenangkan kompetisi di e-commerce atau era online shop, era digital. Yang pertama adalah harus menciptakan diferensiasi terhadap seleksi produknya. Jadi produk Bapak dan Ibu harus unik, tempatkan di mana kategorinya, sehingga itu menciptakan segmentasi baru. Kemudian price and promo, bagaimana men-set taktik price dan promo. Nah, nanti saya sampaikan di sini karena hubungannya dengan Ramadan, waktu yang tepat beriklan, kemudian waktu yang tepat bagaimana bisa menjual atau memasang iklan atau men-set tarifnya. Kemudian teman-teman harus menciptakan shopping experience gitu ya, ataupun bagaimana cara teman-teman menjual, apa unique selling daripada brand Bapak dan Ibu. Nah, lagi-lagi produk harus bercerita, mempunyai unique selling, kemudian memberikan benefit kepada buyer, sehingga varian produk Bapak dan Ibu itu kalau di relaunch metode-metode baru, dia akan ditunggu, dia akan, kalau di commerce itu istilahnya dia akan di waiting list, dia akan di pin list gitu ya. Jadi ketika ada varian produk baru, dia akan mendapatkan alert. Nah, ini adalah bagaimana memenangkan kompetisi di era e-commerce. Nah, selanjutnya kita bicara Ramadan. Kita bicara Ramadan, Bapak dan Ibu, kepada online shop, menurut source daripada Google Trend 2021 berdasarkan public social media conversion, key-nya yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah ketika tengah-tengahnya di THR. Bagaimana kita bisa tahu sih tengah-tengah THR 2 minggu sebelum hari H-nya, gitu ya. 2 minggu sebelum hari H biasa kan perusahaan memberikan THR atau kita memberikan THR atau apapun juga kita mendapatkan THR sebagai karyawan ataupun sebagai orang yang mendapatkan THR. Nah, key-nya di THR. Otomatis sebelum di THR, Bapak dan Ibu itu harus melakukan soft selling, melakukan blasting promo terhadap produknya dulu. Kenapa? Karena di situ teman-teman buyer itu biasanya hanya di pin list, belum di check out gitu ya, belum dibeli. Jadi dia cuman window shopping gitu ya, dia cuman lihat produknya apa segala macam. Lagi-lagi punya story di dalam produk sehingga di pin list, sehingga di favorit lah gitu ya, dilihat kategori produknya, sehingga ketika key-nya adalah di THR keluar itu rata-rata purchase-nya lebih intens di situ, purchase-nya lebih intens. Makanya strategi promonya adalah sebelum THR lebih kepada soft selling, kemudian begitu masuk di key-nya adalah THR, itu call to action. Kalau di landing page bisa menuju ke customer service atau bisa juga menuju langsung ke checkout atau pay atau apapun itu ya, menggunakan platform yang tersedia pada saat ini. Jadi teman-teman di online seller harus diperhatikan key-nya adalah ini berdasarkan tahun 2021 orang mencari gitu ya, mencari produknya, oh ternyata 2 minggu sebelum THR itu dia window shopping, mencari dulu, dia kategori dulu, saya mau beli ini, saya mau beli ini, saya mau beli ini, dah simpan dulu. Begitu THR-nya udah keluar, dia langsung dia langsung belanja tuh, langsung check out. Jadi harus diperhatikan, jangan pernah wasting iklan gitu ya, wasting iklannya di saat momen ataupun timing yang tidak pas gitu. Nah, ini tadi mungkin bisa dimintakan juga suggestion-nya kepada order online selaku platform, karena ya pasti dia bisa memberikan insight ataupun bagaimana tips and trick memberikan digital campaign yang baik gitu ya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Arief. Nah, selanjutnya kategori apa sih? Nah, ini berdasarkan data di JNE selama Ramadan di 2021. Kategori kiriman yang terbanyak di masa Lebaran ataupun peak season-nya Lebaran itu adalah pertama fashion, kedua kalau kita JNE itu adalah food and beverage,
yang ketiga adalah beauty gitu. Jadi yang pertama adalah fashion, yang kedua adalah food and beverage, yang ketiga adalah beauty. Kategori yang lain apa sih ya? Hampir-hampir mirip lah. Ada toys and hobby gitu ya. Bisa gaming gitu ya, bisa gaming atau mainan buat anak-anak, buat hadiah dan lain-lain. Sisanya ada aksesoris. Aksesoris itu bisa aksesoris perhiasan dan lain. Nah, correlatednya apa sih dari semua ini? Oh, ternyata masyarakat Indonesia ingin tampil pada saat Lebaran, makanya kategorinya fashion. Yang kedua, masyarakat Indonesia ingin menyuguhkan yang terbaik, makanya di situ ada food and beverage. Yang ketiga, ingin tampil glowing, cantik gitu ya, makanya ada kategori beauty di situ. Sisanya toys and hobby, itu berarti dia ingin memberikan hadiah buat anak-anaknya. Hadiah karena mungkin selama Ramadan ini dia puasanya full, kan biasa ada budaya di kita ya. Adik kalau misalnya nanti puasanya full, ayah kasih hadiah ya, ibu kasih hadiah lah ya gitu ya. Nah itu makanya toys and hobbies itu masuk juga di 5%. Nah ini adalah data dari JNE selama Ramadan dari jenis kategori kiriman ya. Teman-teman online seller bisa clustering di situ ya. Bisa dicari mungkin kategori fashion, food and beverage, beauty, kemudian aksesoris, toys and hobbies gitu ya. Teman-teman bisa cari kategorinya apapun itu untuk menjadi metode berjualan atau barang untuk berjualannya. Nah, selanjutnya selama Ramadan ternyata destinasi yang paling banyak ataupun buyer yang membeli barang itu hampir 30% adalah Jabodetabek area. Jadi secara ongkos kirim seharusnya nggak ada masalah karena Jabodetabek area kalau di JNE itu tarifnya flat 9.000 gitu ya, nggak ada masalah karena ongkos kirim tidak menjadi wacana. Nah ini segmentasi ketika memasang iklan Bapak dan Ibu harus tentukan. Kalau di JNE datanya adalah Jabodetabek itu 30%, kemudian Jawa Barat 20%, Jawa Timur 20%, Jawa Tengah 10%, Sumatera dan lain-lain. Nah teman-teman seller, ini ada referensi dari order online, ada data referensi dari JNE. Silakan tentukan segmentasi memasang iklannya. Produk saya kuat di mana sih? Gunakan teknologi yang ada, bisa dari Google Trend, bisa dari hashtag tracker, bisa dari social media mention. Kultur daripada provinsi-provinsi ini seperti apa sih sehingga ketika teman-teman melakukan sebaran iklan, tepat iklannya. Karena apa? Karena iklan itu kan klik per buy gitu ya. Iklan itu adalah klik per buy. Jadi setiap diklik atau dilihat itu otomatis memotong budget iklan Bapak dan Ibu dan ini harus efektif supaya tidak boncos. Kalau bahasa teman-teman semua ya, harus menjadi cuan gitu kan. Oke, ini adalah segmentasi sebaran. Kemudian bagaimana sih cara mengembangkan bisnis saya nih? Ya otomatis teman-teman harus melakukan research, survei, kemudian gathering data. Nah setelah selesai gathering data gitu ya lah, tadi disampaikan harus punya narasinya, harus punya apa yang membedakan dengan produk-produk yang lain. Ketika sudah punya narasinya, kemudian teman-teman harus sketching the idea, tuliskan idenya apa, kemudian lakukan beberapa desain dan testing. Testing dulu dari lingkungan sekitar, varian produk ini berhasil nggak? Memasang iklan, oke, survei, research dari Google Trend. Kalau misalnya hijab itu provinsi mana yang paling banyak di searching, gitu ya? Paling banyak mana kategorinya? Ketika sudah selesai, bikin gathering idenya, kemudian cari kompetitor sejenis. Oh, hijab itu modelnya apa sih? Ada hijab pasmina dan lain-lain. Nah, itu cari uniknya. Kemudian bikin narasinya, kemudian testing, roll out dulu. Coba aja dulu, mulai aja dulu. Kenapa? Kalau teman-teman sudah mempunyai narasi, sudah mempunyai scratching the idea, tidak dilakukan percobaan, ya sama aja. Teman-teman tidak akan pernah memulai titik nol gitu loh. Karena untuk memulai angka 1 harus mulai dari angka 0 dulu. Testing dulu. Lakukan resume lagi ketika varian produk Bapak dan Ibu tidak sesuai, lakukan di awal. Survei lagi, researching lagi, kemudian gathering the data, kemudian narasinya dibangun lagi, sketching the idea, kemudian testing lagi. Ketika sudah fine tuningnya sudah oke, berarti fit on produk dan kategori dari masing-masing buyernya sudah fit nih. Teman-teman tinggal roll out, pasang iklan terus, lakukan branding gitu ya. Jadi kalau dalam iklan itu kan ada 3 hal. Yang pertama adalah branding, engagement, kemudian adalah call to action atau conversion. Nah, kalau teman-teman produknya baru, otomatis lempar dulu ke pasar, branding dulu, engagement dulu, lakukan testing dulu. Oh, produk saya banyak di like nggak, banyak disuka nggak, banyak di komen nggak. Nah, begitu sudah selesai, variannya sudah kumpul, datanya sudah oke, baru dilempar untuk call to action. Berapa persen sih conversion rate-nya? Nah, itu harus dilakukan testing, teman-teman. Kalau masih ragu-ragu, saya bingung nih, saya takut boncos dan segala macam dan lain-lain, ya teman-teman akan hidup dalam ketakutan untuk berjualan online kalau tidak melakukan testing dulu. Nah, ini skema yang teman-teman bisa gunakan, survei, researching, find the narrative gitu ya, kemudian testing. Nah, selanjutnya
Ini ketakutan ketika UMKM atau online seller itu sudah mulai gitu ya, ordernya banyak, kemudian banyak juga komplainan, banyak juga mungkin dari suppliernya keterlambatan atau apapun. Ini adalah ketakutan-ketakutan yang dihadapi oleh para online seller. Membuat sakit kepala gitu ya, butuh space tambahan, butuh karyawan, manual SKU handling, pick and pack-nya gimana, update stoknya gimana, wah ketakutannya banyak dan segala macamnya. Teman-teman nggak usah takut, serahkan kepada ahlinya. Ahlinya siapa? Kalau platform itu ada order online. Nah kalau logistik, serahkan kepada ahlinya, kepada JNE. Kenapa? Karena di kita, ekosistemnya JNE, teman-teman mau jualan dimanapun, mau di marketplace atau enterprise commerce, mau di retail, Facebook, IG, WhatsApp, web store, landing page, atau apapun, itu kita menjadi satu, menjadi ada order management system, ada warehouse management system, dan kita punya fulfillment. Taruh aja barangnya di gudang kita di seluruh Indonesia. Nanti kita yang pick and pack, kita yang kelola gudangnya, tinggal per klik gitu ya, tinggal per klik. Nanti teman-teman tinggal lihat, oh produk saya dari mobile phone gitu ya, produk saya sudah laku terjual nih, dan itu automatic sync. Jadi teman-teman mau jualan di marketplace, mau jualan di sosial media, ketika stoknya 100, ada yang beli di salah satu marketplace, produknya terjual 2, otomatis di semua varian stok di channel apapun itu akan berkurang secara otomatis menjadi 898 gitu ya, kalau dia beli 2 gitu ya, ada yang kejual 2. Nah itu adalah hal-hal logistik baru atau logistik 4.0 yang kita mudahkan. Jadi teman-teman mau jualan dimanapun, serahkan kepada kita barangnya, simpan di kita, nanti kita yang kelola pick and pack-nya, storage-nya, segala macam, dan kita semuanya sudah take base gitu ya. Jadi kita ada aplikasi pick up-nya, kita ada aplikasi mid mile transport, dan juga di last mile. Dan ini adalah jawaban atas UKM ketika dia sudah naik kelas, dan kita sudah punya sampling baik itu brand besar maupun yang brand menengah atau baru yang mau mulai. Nah, kita akan memberikan konsultasi kepada teman-teman. Kita banyak agenda-agenda untuk membangun para UMKM. Ada kolaborasi online, ada sekolah UMKM, ada bagaimana cara belajar digital marketing. Nah, di sini dengan order online juga kita mungkin bisa berkoordinasi atau berkolaborasi selanjutnya, mengajarkan bagaimana teman-teman itu berjualan online. Kenapa? Karena online seller itu ada tingkatannya. Ada yang baru mulai, berarti kalau baru mulai ya kita kenalkan dulu bagaimana masuk ke dunia online. Ada yang sudah medium itu biasanya sudah berjualan di marketplace, sudah berjualan di sosial media, menggunakan ads. Nah, itu juga ada treatment yang berbeda. Jadi clustering online seller itu beda-beda dan cara penanganannya beda-beda. Yang paling penting adalah teman-teman, you're not alone. Kamu tidak sendirian. Kamu harus punya komunitinya. Siapa komunitinya? Di sini ada order online. Berarti gabunglah kepada order online. Order online nanti yang akan lakukan clustering. Oh, kamu baru berjualan online nih. Ya udah, kalau baru berjualan online, saya ajarin kamu tips and trick dasarnya dulu ya, bagaimana berjualan online, bagaimana digital marketing, bagaimana copywriting, bagaimana branding, bagaimana call to action. Begitu sudah masuk yang medium, nah itu ada tips and triknya lagi, bagaimana keyword, bagaimana nanti SEO dan SEM, nah itu banyak variannya. Jadi platform memudahkan kita sebagai pelaku online dengan metode-metode training dan lain-lain. Logistik kita juga mudahkan, taruh barangnya, kita yang akan kelola semuanya. Teman-teman tinggal duduk manis, teman-teman tinggal monitoring dashboardnya kita, teman-teman tinggal lihat barang yang laku, barang yang kejual, barang paymentnya gitu ya. Nah begitu misalnya ada transaksi COD, teman-teman tinggal klik button, nanti transfer langsung ke rekening Bapak dan Ibu. Itu adalah jualannya kita JNE, yaitu logistik 4.0. Jadi mau jualan dimanapun, percayakan kepada kita, kita yang atur semuanya. Mau nanti ketemu sama suppliernya, kita bisa temukan juga supplier yang paling laku atau barang-barang yang paling happening apa. Kita akan mudahkan teman-teman dalam berjualan. Nah selanjutnya, ini fitur kita ada fulfillment dan kita juga punya sorting mesin otomatis. Ini aja overview saja. Dan selama Ramadan, kita punya 7.000 network, kita punya 50.000 manpower, kita punya 11.000 kendaraan di seluruh Indonesia yang siap melayani Bapak dan Ibu selama Ramadan. Jadi kita akan siap melayani Bapak dan Ibu selama Ramadan. Percayakan logistik kepada JNE karena kita 1 kali 24 jam nggak pernah off gitu ya. Jadi selama Ramadan kita akan selalu online buat Bapak dan Ibu. Sekian dari saya Mbak, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mailan atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman tadi seperti yang sudah dijelaskan ya, you are not alone loh katanya ya. Jadi teman-teman yang mau mulai berbisnis, dicoba dulu aja, mulai aja dulu gitu ya, dengan insight-insight yang tadi sudah dipaparkan, tentunya bisa langsung diaplikasikan juga. Jadi sudah disebutkan bahwa kita harus mengenali customer, begitu ya Pak ya, menyesuai dengan kebutuhan customer itu seperti apa, khususnya di bulan Ramadan, produknya juga tadi sudah dijelaskan, apa sih yang paling teman-teman customer itu inginkan gitu produk di bulan Ramadan ini, sampai dengan ke pengirimannya. Wah, luar biasa nih JNE ya. Terima kasih banyak ya Pak ya atas pemaparannya. Sama-sama Mbak. Ya, baik. Sebelum Ina berlanjut ke selanjutnya ini kita ada sesuatu nih ya yang akan kita invite juga di ruangan Zoom meeting pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Ina mau mengingatkan lagi untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh masukkan di kolom Q&A, jangan di kolom komen ya, jangan di kolom chat, di kolom Q&A. Itu tolong disebutkan juga misalkan kepada Bapak Mailan pertanyaannya apa, kepada Bapak Hidayat pertanyaannya apa. Jadi sebutkan juga tujuan teman-teman ini mau ke siapa pertanyaannya, seperti itu ya. Jadi gimana nih teman-teman, bermanfaat nggak nih ilmunya pada pagi hari ini nih? Sebelum Ina lanjut, Ina mau cek dulu dong, coba komen dong di kolom chat, bermanfaat nggak nih buat teman-teman semua nih? Oke, terima kasih, semua ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga Ibu Christine sudah menyempatkan waktunya ya. Bermanfaat sekali. Wah, dari Blitar. Pol manfaat. Waduh, pol manfaat katanya. Makasih banyak Kak, sangat bermanfaat. Sama-sama terima kasih juga teman-teman semua ya. Oke, Ina mau mengingatkan lagi nih teman-teman, untuk yang berminat mendaftar ke orderonline.id, Ina punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mengikuti takjil pada hari ini, ada diskon potongan 50% untuk pembelian akun orderonline.id, untuk semua akun ya, ini ya, ada yang dari 149 sampai dengan 499. Nah, teman-teman boleh langsung membelikannya, lalu nanti di proses checkout-nya tinggal masukkan kode unik takjil 1, TAKJIL 1, takjil 1, dan dapatkan langsung 50% potongan untuk pembelian akun orderonline.id. Seperti itu. Sambil kita menunggu ini teman-teman mengisi kolom Q&A-nya, ini sedang disortir juga, nanti pastinya ada hadiah khusus nih ya buat teman-teman yang terpilih nantinya pertanyaannya. Nah, sambil menunggu nih, tadi kita rasanya nggak lengkap kalau misalkan kita sudah tahu nih insight Lebaran itu seperti apa sih Ramadan di tahun 2022. Tadi sudah ada pemaparan dari Bapak Mailan, dari Bapak Syarif. Nah, selanjutnya kita ada sesi khusus untuk testimoni. Wah, apa tuh ya? Jadi kita punya salah satu seller yang luar biasa juga yang sudah terdaftar di orderonline.id dan ingin berbagi sedikit tentang pengalaman berbisnis nih, mulai dari awal hingga akhirnya sekarang sukses bersama orderonline.id. Nah, sebelumnya saya mau undang dulu Bapak Huta. Bapak Huta sudah ada di sini ya. Halo Bapak Huta dari tim komersial orderonline.id. Halo. Halo Kak Ina. Halo, selamat pagi Pagi Bapak. Kak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Kak. Oke, dari senyumnya nih ketahuan nih kayaknya semangat banget nih ya pagi ini ya. Siap, ini semua teman-teman juga sudah semangat untuk mendengarkan kisah suksesnya nih dan insight-insight langsung dari pebisnis online-nya. Kalau tadi kan sudah dari para expert nih. Nah, sekarang kita langsung berbincang khusus dengan pengusaha online yang dari awal hingga akhirnya sukses. Nah, bagaimana sih perjalanannya dan insight apa yang bisa kita temukan di sana? Tempat dan waktu saya persilahkan Bapak Huta. Oke, terima kasih Mbak Ina atas waktu dan tempatnya. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Huta dari Komersial Tim orderonline.id. Di sini saya diberikan kesempatan untuk membawakan sesi yang sangat spesial banget, karena di sesi ini kita kehadiran tamu dari salah satu pengguna orderonline.id yang akan berbagi cerita dan pengalamannya selama menggunakan orderonline.id. Oke, kita langsung sapa aja. Halo Mas Febri. Halo, selamat pagi. Pagi Mas Febri, apa kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik.
Ya kan seperti kita tahu nih Mas, bahwa Mas Febri ini kan salah satu pengguna orderonline.id nih Mas, yang banjir Ya, orderan nih. Betul ya Mas ya? ya, ya benar. Oke, sebelum Ya, eh, kita bertanya lebih lanjut nih Mas, saya mau tahu nih, berapa lama sih Mas, Mas Febri ini udah menggunakan orderonline.id Mas? join di order online belum lama ya, sekitar bulan Oktober kalau nggak salah. Jadi baru 6 bulan kurang lebih, kurang Oke, enam baru 6 bulanan. bulan berarti ya. Ya, Oke. Nah, untuk saat ini nih, bagaimana nih Mas Mas Febri nih di kondisi bisnisnya nih? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman semua tentang perjalanan bisnisnya dari awal join sampai saat ini nih, udah banjir orderan. dari awal join saya bulan Oktober itu ya. Mm-mm. Ya jelas kenapa saya pakai order online, yang jelas fitur-fiturnya sangat membantu. Nah, makanya kita pakai order online, ada fitur follow up yang lebih enak, dan semuanya bisa dari platform itu semua lah. Jadi, makanya memutuskan pakai order online. Dan sekarang udah tembus di orderan itu rata-rata ya, 200 per hari. Wah, luar Itu biasa. ya masih kalah sama ada yang lebih banyak lagi pasti di order online lah. Oke, oke. Ya itu. 200 per hari ya Mas ya? Iya, kurang Wah, luar lebih. biasa banget Mas. Oke. Nah, setelah menjalani bisnis ini nih Mas, apa sih kemudahan yang Mas rasakan nih setelah join di order online? Ya kemudahan yang saya rasakan ya dari fitur-fitur yang diberikan dari order online, supportnya itu, eh, fitur follow up, fitur formnya itu pokoknya sangat memudahkan lah buat online shop seperti saya gitu. Ya termasuk pemula, saya kan baru 6 bulan join gitu. Gitu. Oke, oke. Nah, berarti Mas Febri nih kategori produknya apa nih Mas? Kalau boleh tahu nih Mas. Saat ini kosmetik, Oke, kosmetik ya. kosmetik, Wah, luar biasa. Pas banget kosmetik. nih kayak momennya mau Ya, bulan puasa kan Lebaran ya. ya, Nantinya nih ya, kosmetik nih. Oke, tadi kan udah mendengar nih Mas kisah berjualannya Mas Febri nih dan hasil yang ya, didapatkannya kan yang 200 order per hari ini nih ya. Dan ya. wah sangat menggiurkan banget nih. Kira-kira ada strategi apa nih Mas yang bisa diterapin sama teman-teman di sini yang baru atau yang udah join nih sama order online? Ya strategi untuk apa teknisnya pasti udah dijelasin ya cukup detail ya sama Pak siapa tadi Bapak dua sebelumnya tadi. Udah dijelasin teknis yang sangat dalam ya. Sebenarnya kalau dari saya sih berjualan online itu yang penting nggak begitu niche banget ya, semua orang bisa pakai gitu. Contoh ya jangan berjualan apa ya yang niche banget. Jadi kan pasarnya emang sedikit kan kalau niche banget itu gitu. Kalau saya kan kosmetik itu di yang ini produknya foundation sih. Jadi foundation tuh Hmm, juga buat awal-awal buat mau make up kan. Ya itu pasti semua orang, semua wanita pakai gitu. Nah, itu sama fashion. Nah, fashion ini mau launching di bulan Ramadan ini. wah luar Tadi biasa. udah dijelasin kan sama JNE, pengiriman fashion yang paling banyak kan di bulan Ramadan gitu. Berarti Baru mau tepat banget ya launching. Mas ya launchingnya ya. Ya, ya itulah. Di Ya bulan Ramadan ini gitu. salah satunya jualan ya harus momen yang tepat sih, jualan produk Betul, ya betul, momen betul yang Mas. tepat. Ya jangan jualan es di bulan puasa gitu kan ya nggak bagus kan, walaupun sales meningkat di bulan puasa, cuman ya kalau produk tertentu kan nggak meningkat juga gitu. Betul, Ya, betul, kita betul, harus betul. pandai menganalisa juga gitu. Jadi saya. Oke, oke. Oke, Mas. Berhubung lagi mau masuk bulan Ramadan nih, Mas. Ada nggak nih strategi yang digunakan di bulan Ramadan untuk menaikkan omsetnya nih, Mas? Boleh di-sharing-sharing nih, Mas, sama teman-teman di sini. Apa ya? Ya kalau dari saya sih produk yang tepat yang memang terjual di bulan Ramadan ini. Saat ini kan saya nggak semua produk saya sendiri saya jual kan. Pasti saya masih jual produk-produk orang lain juga. Yang jelas saya riset produk yang cocok di bulan Ramadan ini apa gitu.
Nggak tahu dari teman-teman ini produknya brand sendiri atau apa gitu. Kalau dari saya kayak gitu. Memang riset kita yang cocok di bulan Ramadan ini. Oke, oke. Berarti ada nggak semua produk sendiri Mas ya, berarti ya ada yang Iya, apa namanya ngambil dari produk orang lain ya iya, berarti ya. dari supplier, Oke, dari supplier. dari supplier ya. Oke, Iya. oke. Oke, terima kasih Mas Febri nih sudah meluangkan waktunya Mas Oh, di hari baik, sudah. Sabtu ini. Semoga sukses selalu Mas dan lancar usahanya ya Amin. Mas ya. Amin. Salam untuk tim Mas Febri nih Mas. Ya, Siap, terima kasih Mas yuk. Febri. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman di sini yang belum memiliki akun orderonline.id, teman-teman bisa langsung berlangganan. Di orderonline.id tersedia ada paket bulanan dan ada juga paket tahunannya. Teman-teman bisa cek langsung di website kami di orderonline.id. Dan spesial buat teman-teman, di hari ini teman-teman bisa mendapatkan potongan harga sebesar 50% dengan cara memasukkan kode kupon takjil 1 di form checkout-nya ya. Nanti akan di-share sama tim kita juga nanti di kolom chat apa namanya kode kuponnya, nanti teman-teman bisa langsung check out langsung aja. Oke, jika teman-teman juga ada pertanyaan seputar orderonline.id, kita ada layanan live chat mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore setiap hari. Dan bagi teman-teman yang ingin dijelaskan juga via meeting virtual ataupun meeting langsung di tempat, bisa lebih lanjut bisa hubungi langsung saya. Dan nanti akan di-share nomor saya di kolom chat oleh tim kami. Oke, paling hanya itu aja. Jika nanti ada yang mau lebih lanjutnya, silakan langsung chat saya ya. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan ke Kak Ina. Wah, thank you Mas Uta atas Oke, thank you Mbak bincang-bincang Ina. singkat yang bermanfaat gitu ya. Terima kasih banyak Mas Uta ya. Nah, untuk teman-teman yang Siap, Mbak Ina. tertarik berlangganan di orderonline.id, monggo diintip sedikit nih kolom chatnya. Di situ ada tim kami yang sudah men-share WhatsApp-nya Mas Hutan ya untuk bertanya-tanya lagi seputar order online atau misalkan mau berlangganan langsung juga boleh. Karena khusus di hari takjil ini nih, hari ini sampai 3 hari ke depan, di hari Senin, teman-teman bisa menggunakan kode unik, itu takjil 1 dan dapatkan 50% potongan harga dari harga si akun order online ID-nya itu. Begitu ya. Oke, sebelum Ina lanjut ke sesi yang paling ditunggu-tunggu yaitu sesi Q&A, Ina mau sedikit membagikan polling nih. Jadi nanti teman-teman akan muncul polling di layarnya teman-teman masing-masing. Teman-teman operator boleh minta dibantu nih untuk menampilkan pollingnya. Baik, sudah ada di layar teman-teman semua ya. Ini ada polling 1. Untuk teman-teman semua boleh diisi, tinggal diklik-klik aja dan ini akan memandu di sini ya. Apakah teman-teman merasa webinar Ramadan Insight ini bermanfaat? Tinggal klik aja. Oke. Kalau sudah yang nomor 2, seberapa puas Anda mengikuti webinar dari kami? Silahkan diisi. Bagaimana pendapat Anda mengenai penyampaian materi dan pembicara? Sudah, dari mana Anda mengetahui acara ini sampai platform Anda yang Anda gunakan selain orderonline.id? Sudah diisi ya semuanya ya? Oke, sambil menunggu semuanya mengisi nih, saya mau sapa-sapa lagi, semuanya masih semangat ya. Ini siapa yang sudah bertanya? Coba, kalau yang udah nanya boleh chat di kolom chat, saya nanya Kak gitu, tanya gitu. Waduh. Sudah. Oke, coba Ina cek ya di sesi Q&A ini ya. Waduh, sudah bertanya semua. Oke, nanti sebelum kita ke sesi Q&A, Ina mau mengumumkan nih nanti akan ada invitation atau pengumuman yang keluar lagi di layarnya teman-teman untuk join as a panelist, sebagai panelis. Jadi nanti teman-teman kita bisa saling melihat satu sama lain nih di layar nih. Jadi kalau ada invitation nanti selama Q&A, kalau ada invitation yang keluar ke layar teman-teman untuk join as panelist, di-accept aja ya, diterima saja. Dan pastikan menggunakan background seperti yang ini nih, ada takjilnya di sini ya. Oke, kalau begitu kita mulai sesi Q&A-nya.
Jeng, jeng, jeng. Coba ya, saya pilih dulu ya satu pertanyaan. Oke, sebentar. Pertanyaan siapa ya? Coba kita naikkan dulu untuk Bapak Syarif Hidayat nih. Halo Pak Syarif. Halo Pak Halo, Syarif, halo, sudah ada di... halo. Boleh on cam Pak? Mohon maaf. Oke. Nah, Oke, sudah terlihat di sini. Kita akan bertanya dulu ya untuk pertanyaan dengan Bapak Syarif. Nanti teman-teman yang bertanya ini akan saya sebutkan namanya dan saya akan langsung menanyakan langsung kepada Bapak Syarif. Dan teman-teman yang saya mention namanya ini nanti akan langsung mendapatkan top up e-wallet, sebesar Rp100.000. Jadi nanti tim kami akan ada yang follow up untuk teman-teman yang saya sebutkan namanya ya. Oke, untuk Bapak Syarif ada pertanyaan dari Ibu Pipit Fitriani dari Tasikmalaya. Ya, Ibu Pipit Fitriani Tasikmalaya. Tolong teman-teman panitia di note ya. Oke, selamat pagi Bapak Syarif. Izin bertanya. Pak, apakah di order online datanya aman? Yang pertama. Lalu yang kedua, untuk pemula apa saja ya yang harus diperhatikan dan dipersiapkan di order online ini, Pak? Terima kasih. Monggo, Pak. oke, untuk pertanyaan Ibu Pipit Fitriani Tasikmalaya. Yes. Yang pertama, apakah data order online ini aman? Nah, untuk data di order online ini, data orderan, data produk itu sangat aman. Kita jamin sangat aman. Jadi tidak ada user lain yang bisa mengetahui data orderan dan produk dari user lainnya. Terus yang harus diperhatikan adalah kalau untuk pemula, apa yang harus diperhatikan? Yang diperhatikan adalah ini, settingan form checkout. Jadi ketika baru pertama kali membuat form checkout di order online, itu ada yang namanya Facebook Pixel dan asal orderan. Nah, jadi Facebook Pixelnya ini akan nge-link dengan advertising teman-teman sekalian yang di Facebook Business Manager. Nah, sama asal produk itu untuk apa? Untuk perhitungan otomatisnya. Jadi kalau misalnya Facebook Pixel teman-teman salah input di form checkout, itu kemungkinan akan tidak terlacak di Facebook Manajernya. Dan asal produknya dari mana? Kalau misalnya teman-teman asal produknya di tempat teman-teman masing-masing, bukan di fulfillment-nya, itu perhitungannya nanti akan berbeda jika tidak sama dengan barang yang ada di asalnya gitu. Terus yang kedua, sebarkan link form manual gitu ya ke grup WhatsApp teman-teman, terus grup Facebook. Itu buat apa? Itu buat istilahnya tuh mematangkan si pixelnya gitu. Jadi teman-teman bisa mematangkan pixelnya, itu Facebook pixelnya itu dengan cara sebar link ke grup WhatsApp, ke grup-grup Facebook, teman-teman update di Instagram gitu, dan banyak lagi sih sebenarnya caranya. Terus yang kedua, belajar cara beriklan. Buat yang pemula ini, belajar cara beriklan, bisa di Facebook, Instagram, atau TikTok. Nah, di order online ini teman-teman juga bisa belajar itu cara beriklannya. Kita punya course disediakan gratis buat teman-teman di order online. Course namanya Ocademy. Teman-teman bisa daftar, itu gratis, bisa langsung belajar. Di situ udah ada source materi Facebook Ads di situ. Nanti kedepannya di situ akan banyak lagi pemateri-pemateri dari expert di digital marketing di situ sih. Oke. Oke, terima kasih Pak Syarif. Yang pertanyaan yang kedua ya Pak ya, ini banyak ternyata pertanyaannya nih. Pertanyaan kedua, masih semangat ya Pak Hidayat? Siap. Siap, oke. Dari yang kedua, Bapak Lutfi. Ya, tolong dicatat ya teman-teman ya, Bapak Lutfi. Dari Bapak Lutfi pertanyaannya, Assalamualaikum, selamat pagi, ingin bertanya, apa tips dan trik untuk menaikkan selling di bulan Ramadan, terutama di e-commerce? Itu yang pertama. Yang kedua,
Apa kelebihan atau fitur unggulan order online yang terbaru? Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme help desk jika ada problem? Terima kasih. Monggo, Pak. Oke, Pak Lutfi ya. Pak Lutfi, Iya. pertanyaan pertamanya itu adalah apa tips dan trik untuk menaikkan selling di bulan Ramadan terutama di e-commerce? Tips dan triknya itu sama seperti yang saya jelaskan di pemateri saya tadi, itu sesuaikan dengan sebaran orderan di tempat-tempat yang emang conversion-nya itu tinggi. Kalau tadi di data kami itu menganjurkan pakai 10 provinsi yang konversinya tinggi. Terus untuk kategorinya, kategori produknya itu kita menganjurkan 3 kategori yang benar-benar best seller di Ramadan tahun kemarin. Sampai saat ini pun 3 kategori itu masih terus naik gitu, yaitu fashion, kesehatan, dan peralatan rumah tangga. Itu akan terus naik sampai Lebaran nanti. Gitu. Terus pertanyaan keduanya adalah apa tadi? Kelebihan fitur dan unggulan order online yang terbaru. Ya. Nah, di order online ini yang pertama itu kita punya course yang tadi academy.id, course yang dibawakan oleh para expert di bidang bisnis. Dan kedepannya Academy juga akan menghadirkan beberapa expert lainnya yang bagaimana caranya bisa membangun brand, teman-teman bisa membangun brand di sosial media market dan sosial media marketing. Terus ada beberapa juga nanti expert-expert yang akan kita undang itu akan menyampaikan materi Google Ads, TikTok Ads. Yang terbaru nanti akan muncul TikTok Ads sih yang akan ada di Academy. Itu dan masih banyak lagi source lainnya. Kemudian fitur terbarunya juga yaitu order online sudah menyediakan sistem reseller. Jadi kalau teman-teman yang memiliki pasukan reseller, itu bisa langsung teman-teman masukkan di order online. Dan ketika resellernya itu berhasil melakukan penjualan, itu di order online itu punya 2 sistem reseller. Bisa berupa komisi persentase sama langsung. Jadi misalnya dari satu barang yang terjual oleh si reseller, dia dapat berapa persennya dari nominal si penjualan. Yang satu lagi dari satu barang reseller yang terjual itu si seller mau ngasih berapa ke reseller itu. Nah, di order online sudah menyediakan sistem reseller. Jadi kita punya 2 sistem baru yaitu Academy dan sistem reseller. Kedepannya ada satu lagi fitur baru atau sistem baru yang akan ikut serta di sistemnya order online yaitu namanya Inventro. Jadi kalau teman-teman yang belum punya barang atau bingung punya barang, kita akan menyediakan barang yang pasti laku nantinya. Jadi jangan khawatir buat gabung dengan kami akan fasilitasi semua keinginan para teman-teman agar teman-teman bisa maju dan berkembang bersama kami juga. Gitu. Terus yang ketiga, bagaimana mekanisme help desk-nya jika ada problem? Nah, buat problem, teman-teman bisa langsung live chat ke pojok kanan bawah ya. Kalau teman-teman yang udah pakai order online, udah pakai order online ya, itu ada yang namanya live chat di pojok kanan bawah. Itu bisa membantu teman-teman menghadapi problemnya. Jadi CS order online ini live chatnya itu dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Gitu. Dan nantinya akan dilihat oleh CS apakah permasalahannya itu permasalahan teknis atau permasalahan logistik. Jadi nanti si CS-nya itu akan men-sorting. Kalau seller ini punya masalah logistik, nanti kami akan lempar masalahnya ini ke pihak-pihak logistik. Kalau masalah teknis nanti akan diajukan ke pihak-pihak teknis. Gitu kira-kira. Mbak Ina, cukup? Halo?
Halo. Halo, mohon maaf Iya. Pak, ini ada kendala teknis sedikit tadi nih. Oke. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir untuk Bapak Muhammad Syarif Hidayat ya. Dari Ibu Anik Winarsih dari Lampung, teman-teman panitia ya. Ibu Anik Winarsih dari Lampung. Pak Syarif, Pak, di order online ini apakah ada ruang juga bagi yang ingin melakukan sistem reseller atau hanya bagi penjual langsung? Oke. Nah, itu seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Halo, ini kayaknya sepertinya ter-unmute ya. Oke, Sudah? Ada suaranya? Sudah. Oke. Nah, di order online ini sudah menyediakan sistem reseller. Jadi, jika Bu Anik sudah menyiapkan barang-barangnya untuk disebarkan ke para pasukan resellernya, di order online sudah menyediakan sistem itu, Bu. Jadi, Ibu bisa langsung memasukkannya di sistem order online. Jadi, si reseller-reseller ini bisa Ibu daftarkan di sistem order online gitu. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, jadi komisinya itu nanti ada 2, persentase dan komisi nominal penjualan. Itu kira-kira. Oke. Jelas? Semoga ini membantu ya, teman-teman yang sudah tadi bertanya, ini sudah di follow up juga oleh panitia untuk nomor e-walletnya katanya. Waduh, mantap. Oke, terima kasih Pak Syarif ya. Nah, sebelum kita ke Pak Mailan nih, saya mau mengingatkan lagi teman-teman untuk kalau misalkan nanti ada pop-up yang keluar untuk join as a panelist, itu di-accept saja, diterima saja, karena nanti kita akan ada foto bersama ya di akhir acara ya. Jadi boleh di-accept saja kalau ada notifikasi untuk menjadi panelis, seperti itu. Oke, berikutnya saya mengundang Bapak Mailan untuk on cam nih Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah mengantri nih untuk Pak Mailan. Oke Mbak. Halo Pak Mailan. Apa kabar Mbak? Baik. Baiklah kalau begitu Pak. Ini saya ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Oke. Pertanyaan untuk Bapak Mailan dari Ibu Ratna Puspita, Jawa Tengah. Ibu Ratna Puspita dari Jawa Tengah. Tanya Pak Mailan, perihal digitalisasi bisnis, apakah metode promosi yang dilakukan penjual harus melihat situasi konsumen setempat? Contohnya, saya yang di daerah. Di sini rata-rata konsumen itu lebih banyak menggunakan Facebook, Pak, daripada Instagram. Adakah perbedaan strategi promosi dari tiap media sosial? Terima kasih, Pak. Monggo. Oke, buat Mbak Ratna Puspita. Jadi, buat teman-teman online seller di seluruh Indonesia ya, ketika teman-teman mau menciptakan sebuah unique selling atau strategi penjualan, teman-teman harus tahu karakteristik buyer dari masing-masing kota. Nah, teman-teman itu bisa gunakan gitu ya. Teman-teman bisa gunakan teknik itu gitu ya. Apapun metodenya, bisa menggunakan brand mention, hashtag tracker atau apapun itu. Cari keyword kotanya. Nanti akan muncul tuh apa yang lagi hype di masing-masing kota, apa yang lagi happening di masing-masing kota, terus buyer masing-masing kota itu inginnya apa saja sih. Nah, terkait metode channelingnya, terkait dengan metode channelingnya antara Facebook dan IG, sebenarnya Facebook dan Instagram itu dalam satu dashboard kita bisa munculkan, karena itu saling sync ya, itu ada namanya Facebook Business Manager. Jadi begitu teman-teman bikin iklan di Facebook Business Manager, itu akan ada muncul notifikasi apakah akan muncul di Facebook saja, akan muncul di Instagram saja, dan itu bisa dua-duanya atau bisa salah satu. Nah, karakteristik pengguna Facebook dan karakteristik pengguna Instagram itu berbeda. Facebook itu rata-rata memang yang light gitu ya, light, kemudian yang informasinya ya grup atau community base. Tapi kalau Instagram sekarang sudah berkembang ke lebih kepada reels, video, kemudian ada feed itu tidak banyak dilihat. Dengan metode reels video yang videonya singkat,
kemudian diterima di masing-masing buyer selection, itu otomatis teman-teman harus sesuaikan antara sosial media yang digunakan. Ada lagi nanti TikTok. Tadi order online akan fasilitasi untuk TikTok for bisnisnya. Nah, otomatis teman-teman harus belajar in deep lagi karakteristik dari Facebook, karakteristik dari Instagram, karakteristik dari TikTok, karena masing-masing pengguna ini memang segmentasinya berbeda dan usianya juga berbeda loh. Nah, kategori usia, kemudian pria dan wanita, kemudian penggunanya juga berbeda, otomatis teman-teman harus belajar lebih dalam lagi dari masing-masing user tersebut. Kira-kira gitu Mbak Ina. Oke, baik. Terima kasih Pak Mailan ya atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan yang terakhir nih Pak nih dari Dr. Danik Purwandari Pusmangkang. Dr. Danik Purwandari. Bapak Mailan, bagaimana JNE mewujudkan customer experience yang excellent? Bagaimana JNE membantu UMKM untuk memperluas jangkauan target pasar dari UMKM? Seperti itu Pak pertanyaannya. Oke, buat para pelaku UMKM di seluruh Indonesia, kita punya community di JNE, namanya JLC, JNE Loyalty Card. Teman-teman silakan bergabung ke community tersebut, JNE Loyalty Card, kemudian register di situ jlc.co.id, jne.co.id. Nah, ketika teman-teman sudah register di situ, teman-teman akan selalu mendapatkan undangan. Undangan apa? Pertama, undangan bagaimana mengembangkan bisnis. Tadi saya sudah sampaikan, kita ada program pengembangan UMKM, ada kolaborasi online, kemudian ada seminar UMKM, kemudian kita juga ada commerce gitu ya, ataupun transaksi jual beli online versinya JNE, tapi khusus untuk makanan dan juga khusus untuk pernak-pernik. Namanya Pesona Nusantara. Jadi teman-teman bisa register di situ, kita akan promosikan produk teman-teman ke seluruh Indonesia, pesonanusantara.co.id. Nah, dari situ teman-teman bisa register produknya secara gratis, tidak dipungut biaya, teman-teman bisa pasarkan produknya, dan kalau ada acara-acara khusus, kita akan display barang-barang tersebut di acara yang lagi hype gitu ya, misalnya ada acara di masing-masing kota, kita akan display, kita akan stand juga, dan kita ada bannernya, dan produk-produk Bapak dan Ibu bisa di-display. Jadi bentuk nyata support kita terhadap UMKM, kita punya komunitasnya, kita akan ajarkan bagaimana teknik jualan, teknik packaging gitu ya. Biasanya kalau Ramadan itu banyak kue-kue kering yang harus dikirimkan ke antar kota, antar provinsi, yang mana membutuhkan flight gitu ya, dan itu kita ajarkan bagaimana teknik packagingnya. Kemudian kita ajarkan juga mencari pasarnya, bagaimana mencari pasar di luar kotanya tersebut atau di luar provinsi. Kemudian kita juga ajarkan bagaimana metode storage gitu ya, fulfillment tadi, dan kita juga akan ajarkan bagaimana metode pricingnya, pricing strategi. Jadi secara keseluruhan JNE itu bukan hanya perusahaan logistik, tapi kita adalah network company. Jadi kalau Bapak dan Ibu membutuhkan JNE, itu bukan hanya logistik. Bahkan mungkin di masing-masing kota, Bapak dan Ibu, itu bisa mendisplay produknya di counter-counter kita untuk menjadi channeling penjualan. Nah, itu adalah kita JNE. Jadi JNE bukan hanya perusahaan logistik, tapi kita adalah perusahaan asli Indonesia yang mensupport para pelaku UMKM untuk mengepakkan sayapnya, bukan hanya di domestik, tapi di internasional. Nah, di internasional bagaimana? Kita akan kurasi produknya. Produk Bapak Ibu sudah layak belum secara packaging, secara izinnya, kemudian kita akan pasarkan. Kita kerjasama dengan beberapa kurasi-kurasi produk juga dan literasi di luar sana, di internasional. Jadi begitu produk sudah layak untuk dikirimkan keluar, kita akan cari pasarnya di luar sana. Dan itu kita punya partner beberapa kayak semacam mahasiswa di sana yang kita coba pasarkan secara sosial media di sana. Jadi mereka akan membantu kita memasarkan produk-produknya teman-teman semua di Indonesia. Kira-kira gitu. Jadi kita bantu UMKM untuk domestik dan internasional. Mbak Ina. Oke, terima kasih Pak Mailan ya, luar biasa sekali. Sukses terus juga untuk JNE Pak, ini sangat membantu juga seller-seller kami di orderonline.id ya. Terima kasih Mbak Ina. Ya, terima kasih banyak Pak Mailan. Jadi teman-teman sudah tergambar nih ya atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dikemukakan. Nah,
Ina mau mengingatkan lagi nih untuk teman-teman yang belum bergabung di orderonline.id, ini ada kode unik khusus takjil 1, itu bisa menggunakan kode unik ini untuk mendapatkan diskon 50%. Jadi teman-teman boleh mulai mencatat nih ya, takjil 1 untuk diskon 50% di pembelian akun orderonline.id. Nah, untuk teman-teman yang tadi sudah dipilih pertanyaannya ya, itu tim kami akan menghubungi nih. Jadi jangan leave dulu ya, tim kami akan menghubungi untuk nomor e-walletnya. Jadi akan ada 500.000 top up e-wallet untuk 5 orang penanya. Terima kasih banyak ya teman-teman semua ya. Sebelum hari ini kita akhiri sesi hari ini, kami akan mengajak teman-teman semua untuk on cam. Teman-teman yang belum on cam boleh on cam, kita akan foto bersama. Yang sudah di-invite untuk ke panelis boleh di-accept dulu ya. Dan kalau masih ada yang mau bertanya, boleh, tadi sudah ada nomor Mas Huta ya di sini ya. Nanti mungkin teman-teman panitia boleh di komen lagi untuk nomor Mas Huta. Kalau mau tanya-tanya tentang order online, bisa banget. Jadi nanti personal langsung ke Mas Huta nih, eksklusif ya. Oke teman-teman yang belum membuka kamera, boleh dibuka dulu. Kita sebentar ada sesi foto bersama dengan para pemateri nih, eksklusif loh, kapan lagi ya kan? Kita foto bareng Pak Mailan dan Pak Syarif nih, keren banget. Boleh dibuka kameranya Bapak Ibu. Ini akan di-invite untuk panelis, join as a panelist. Oke, yang belum boleh dibuka kameranya. Tim panitia gimana? Sudah bisa dilakukan? Oke, kita akan lakukan foto bersama ya. Oke, untuk di slide pertama, boleh lihat ke kamera semuanya ya. Kita adakan foto bersama, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk slide pertama. Saya berlanjut ke slide kedua. Ayo, yang belum on cam, kita bisa on cam dulu nih. Kita foto bersama untuk kebersamaan teman-teman semua ya. Oke, saya hitung ya. Lihat ke kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke, di slide terakhir. Oke, yang belum on cam boleh mulai on cam. Kita akan lakukan foto bersama nih. Oke ya, tetap semangat ya. Oke, slide 3. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di Takjil, Taktik Jitu, maksimalkan laba penjualan kamu. Semoga insight-insight hari ini bermanfaat untuk bisnis teman-teman semua. Dan terima kasih untuk Pak Mailan dan Pak Syarif atas waktunya. Terima kasih ya Pak ya, sukses terus untuk JNE dan orderonline.id. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan khawatir, nanti mungkin kita ada sesi selanjutnya gitu ya untuk event-event lainnya. Jadi teman-teman jangan khawatir, kita akan tetap informasikan event-event apa lagi nih yang akan diadakan oleh orderonline.id untuk membantu bisnis teman-teman semua. Terima kasih banyak ya teman-teman ya, dan selamat puasa untuk yang besok akan berpuasa nih ya. Tetap semangat dan salam semua dari saya Ina dan mewakili orderonline.id. Terima kasih dan selamat pagi.